Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Lawrence Averino, mahasiswa Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia tahun 2023. Pada kesempatan ini saya akan membahas suatu materi terkait industri keuangan non-bank yang terfokus pada kartu kredit. Adapun tujuan pembuatan video materi ini untuk memenuhi nilai ujian tengah semester mata kuliah Hukum Perbankan dengan dosen pengampu Dr. Diana Napitpulu, SH, MH, MKN, MSc. Mari kita mulai. Pembahasan yang akan saya bahas pada kesempatan ini mulai dari sejarah dan tujuan industri keuangan non-bank, IKNB, fungsi prinsip jenis-jenis IKNB, sejarah dan pengertian kartu kredit, kompilasi peraturan dan cara pengajuan kartu kredit, prinsip penerbitan kartu kredit, dan kelebihan serta kekurangan kartu kredit. Sejarah dan tujuan industri keuangan non-bank. Industri keuangan non-bank atau yang disingkat dengan IKNB merupakan lembaga yang menyelenggarakan aktivitas keuangan. Industri keuangan non-bank dulu dikenal sebagai Lembaga Keuangan Bukan Bank atau LKBB yang didirikan sejak tahun 1972 menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 38 garing MK garing 4 Romawi garing 1972. Tujuan umum didirikan ialah untuk mendorong perkembangan pasar modal agar penyaluran dananya lebih efisien, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. IKNB termasuk lembaga yang diawasi oleh Otorita Jasa Keuangan atau OJK sebagai otoritas pengawas lembaga keuangan di Indonesia. Fungsi prinsip jenis-jenis IKNB. Fungsi IKNB terdiri dari 6 fungsi. Yang pertama, menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, serta mengeluarkan surat berharga. Kedua, memberikan layanan penyertaan modal ke perusahaan maupun proyek-proyek tertentu dalam jangka waktu sementara sebelum diperjualbelikan ke pasar modal. Tiga, memberi permodalan kepada masyarakat ekonomi menengah ke bawah sehingga mereka mampu membangun usaha. 4. Menjadi perantara antara perusahaan di Indonesia dengan pemerintah agar mendapat kelancaran permodalan. 5. Sebagai perantara, mencari tenaga ahli dan nasihat profesional. 6. Memperluas sumber pendanaan usaha di sektor swasta. Prinsip IKNB terdapat 2 prinsip. Yang pertama, melaporkan tiap transaksi mencurigakan, misalnya transaksi dalam jumlah hal yang tidak wajar di luar kebiasaan dari nasabah, sehingga patut dicurigai sebagai tindakan pencucian uang atau pendanaan untuk terorisme. Yang kedua, harus mengenal latar belakang nasabah, identitas, saldo dalam rekening, hingga kebiasaan transaksi. Jenis-jenis IKNB, yaitu yang pertama ada Koperasi Simpan Pinjam KSP, asuransi, pegadaian, perusahaan efek, fintech, pasar modal, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, leasing atau multi-finance, modal ventura, factoring, anjak piutang, pasar uang, dan kartu kredit. Pada kesempatan ini kita akan terfokus pada pembahasan terkait kartu kredit. Oke, sejarah kartu kredit. Kartu kredit untuk pertama kalinya dalam sejarah transaksi di dunia digunakan di Amerika Serikat yang diterbitkan oleh Department Store pada pelanggan setia mereka. Kartu kredit digunakan untuk tujuan mengidentifikasi pelanggannya yang ingin berbelanja dengan mekanisme pembayaran bulanan, sehingga kartu kredit ini berbentuk seperti kartu pembayaran lunas, charge card, yang dibayar bulanan sebelum ditagih tanpa kewajiban membayar bunga. Perkembangan selanjutnya berlangsung sekitar tahun 1949 yang bermulai dari ketidaksengajaan seorang pengusaha bernama Frank McNamara
melupakan dompetnya setelah acara makan malam di sebuah restoran ternama. Pada saat tagihan datang, dirinya baru menyadari bahwa dompetnya ketinggalan. Dari masalah ini, kemudian Frank McNamara mencari solusi untuk menggantikan uang tunainya yang tertinggal. Tahun 1950, Frank McNamara bersama rekannya, Ralph Schneider, kembali ke restoran tersebut dengan menggunakan sebuah kartu pembayaran yang unik. Inilah yang menjadi cikal bakal kartu kredit yang kita kenal hingga saat ini. Oke, kita masuk pada pengertian kartu kredit. Kartu kredit adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan atau melakukan penarikan tunai, di mana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh acquirer atau bank penerbit kartu kredit, dan pemegang kartu kredit berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati, baik dengan secara pelunasan sekaligus ataupun dengan pembayaran secara angsuran. Kompilasi-kompilasi peraturan terkait kartu kredit di Indonesia. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengaturan terkait kartu kredit, yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan. 2. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251 garing KMK titik 013 garing 1998 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan. 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 garing PMK garing titik 03 garing 2016. 5. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14 garing 2 garing PBI garing 2012 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11 garing 11 garing PBI garing 2009 tentang penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu. Pengajuan kartu kredit. Syarat pengajuan kartu kredit tiap bank penerbit pada dasarnya tidak banyak perbedaan. Tetapi persyaratan secara umum adalah minimal berusia 21 tahun atau telah menikah. Yang kedua, memiliki penghasilan per bulan minimum 3 juta rupiah. Ketiga, memiliki kartu identitas seperti KTP, paspor, surat izin mengemudi atau SIM, atau kartu izin tinggal sementara bagi calon nasabah yang berstatus sebagai warga negara asing. Yang keempat, memiliki NPWP. Dan yang terakhir, bukti penghasilan bahwa seseorang dinilai layak menjadi pemegang kartu kredit bila memiliki pendapatan di level tertentu. Ini dipersyaratkan karena penerbit kartu kredit perlu mengukur kemampuan pemegang kartu kredit dalam membayar cicilan untuk kedepannya. Baik, penerbitan kartu kredit. Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas moneter memberikan pedoman bagi penerbitan kartu kredit dengan ketentuan bahwa kartu kredit hanya boleh diterbitkan atau dikeluarkan oleh bank yang masuk dalam kategori sehat atau cukup sehat dan telah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia. Penyaluran kartu kredit oleh suatu bank harus dilakukan dengan tetap berpedoman pada beberapa prinsip, yaitu yang pertama, ada prinsip kepercayaan. Prinsip ini diterapkan antara pihak perbankan dan nasabahnya atas dasar kepercayaan, di mana bank bekerja dengan dana masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan. Seluruh usaha perbankan harus mampu menciptakan kepercayaan kepada nasabah agar nasabah bersedia menggunakan jasanya. Yang kedua, prinsip kehati-hatian. Perbankan harus melaksanakan kegiatannya dengan hati-hati. Ketika ada nasabah yang ingin menggunakan jasa kredit, pihak bank akan memperlakukan beberapa syarat dan melakukan penilaian sebelum menyetujui bahwa nasabah itu bisa menggunakan jasa kartu kredit. Perbankan harus berhati-hati dalam memilih nasabah yang bisa menyelesaikan kewajibannya dengan baik. Dalam mengelola keuangan nasabah juga bank diharuskan melakukan prinsip kehati-hatian karena ada uang masyarakat yang disimpan dan dipercayakan kepada bank.
Dalam hal ini, diperlukannya BI checking atau riwayat perbankan dari calon nasabah tersebut. Yang ketiga, prinsip 5C. Yang pertama, karakter atau kepribadian, yaitu apakah calon debitur memiliki reputasi yang tidak baik dalam hubungannya dengan masyarakat, rekan bisnis, atau bank. Bank menganalisisnya dari beberapa faktor, diantaranya melalui info lingkungan tempat tinggal dan tempat usaha untuk melihat reputasi, trade checking untuk melihat hubungan bisnis, dan bank checking untuk melihat hubungan dengan debitur dengan bank. Yang kedua, kapasitas, yaitu bank mencoba melihat kemampuan calon debitur dalam mengembalikan kredit yang dikaitkan dengan kemampuan mereka dalam mengelola bisnis dan mendapatkan laba. Semakin banyak sumber pendapatannya, semakin besar kemampuannya untuk membayar kredit. Yang ketiga, kapital atau modal. Bank akan melihat kecukupan modal yang dimiliki calon debitur dalam menjalankan usahanya. Biasanya bank tidak mempunyai 100% suatu usaha, sehingga calon debitur harus menyediakan dana dari sumber lain atau dari modal sendiri. Tujuan prinsip ini adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki calon debitur dalam kegiatan usahanya. Keempat, kolateral atau jaminan, yaitu jaminan fisik maupun non-fisik yang diberikan oleh calon debitur. Jaminan yang diberikan hendaknya melebihi jumlah kredit yang akan terlebih dahulu diteliti keabsahannya oleh pihak bank. Jaminan ini berfungsi sebagai pelindung dari risiko keuangan. Analisa prinsip kolateral ini bermaksud untuk mengikat keseriusan debitur menjalankan usaha dan membayar kewajiban kredit. Selain itu juga sebagai jalan keluar kedua jika debitur prestasi. Kelima, condition of economy, kondisi ekonomi, yaitu pihak bank akan berusaha melihat kestabilan finansial dari calon debitur. Tujuannya adalah untuk memprediksi prospek usaha di masa mendatang, bersamaan dengan informasi financial capacity. Kemudian, pihak bank juga akan memprediksi risiko yang kemungkinan gagal bayar dari calon debitur. Terdapat dua aspek yang dianalisis, yakni kondisi industri mikro dan kondisi ekonomi secara makro. Dan yang terakhir, prinsip 7P, yang pertama adalah personality, yaitu kepribadian dari calon peminjam yang mengajukan kreditnya. Kriteria ini hampir sama dengan kriteria karakter dari prinsip 5C yang telah dijelaskan sebelumnya, di mana melihat bagaimana keseluruhan kepribadian nasabah, mencakup sikap dan perilakunya sehari-hari. Dua, party, di mana calon nasabah dimasukkan ke dalam beberapa golongan yang terkait dengan kondisi keuangannya. Biasanya pihak bank akan mengklasifikasikan nasabah berdasarkan modal yang dimiliki, kepribadian, loyalitas, dan lain sebagainya. Dengan adanya perbedaan klasifikasi dan golongan ini, akan ada perbedaan pula dalam pemberian fasilitas kredit nantinya. Tiga, purpose, yaitu apa tujuan dari calon peminjam dalam mengajukan kreditnya pada lembaga keuangan. Pihak bank perlu mengetahui untuk apa dana tersebut akan digunakan. Misalnya, untuk modal usaha, investasi, biaya pendidikan, atau justru kegiatan konsumtif. Hal ini juga akan menyesuaikan dengan fokus dari bank atau lembaga keuangan tersebut. Misalnya, jika bank terfokus pada pengelolaan modal, maka akan tepat bagi nasabah yang mengajukan kredit untuk usaha. Yang keempat ada prospek, yaitu bagaimana prospek dari usaha yang dijalankan oleh calon peminjam. Tentu saja prinsip ini berlaku khusus bagi nasabah yang akan mengajukan pinjaman untuk modal usaha atau bisnis yang dikelolanya. Dengan mengetahui apakah usaha dan bisnis tersebut memiliki prospek ke depan yang bagus atau tidak, maka bank perlu dapat memprediksi bagaimana perkiraan kemampuan bayar dari nasabah tersebut. Yang kelima, ada payment yang bertujuan untuk mengukur bagaimana kemampuan bayar dari calon peminjam. Prinsip payment ini dilihat dari sumber pendapatan nasabah, kelancaran usaha yang dijalankan, hingga prospek dari usaha tersebut. Dengan begitu, pihak bank atau lembaga keuangan dapat menilai
apakah nasabah tersebut memang dapat membayar kreditnya atau tidak. Yang keenam, profitability, di mana pihak bank melihat bagaimana kemampuan calon peminjam dalam menghasilkan keuntungan atau laba. Sama seperti beberapa kriteria sebelumnya. Kriteria ini lebih dikhususkan pada nasabah yang meminjam untuk keperluan usahanya. Semakin tinggi profitability dari calon peminjam, maka akan semakin tinggi kemungkinan kredit yang diajukan dapat disetujui oleh bank. Yang ketujuh, protection. Kriteria ini juga mengacu pada penjaminan yang dapat diberikan oleh calon peminjam. Selain jaminan berupa barang seperti aset rumah atau perusahaan, protection ini juga dapat berupa jaminan asuransi yang dimiliki oleh nasabah. Baik, prinsip-prinsip tersebut di atas wajib diperhatikan oleh pihak bank dalam memberikan suatu kredit, dalam hal ini kartu kredit, kepada nasabah atau pelanggannya, sehingga tidak menimbulkan terjadi gagal bayar untuk kedepannya yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi kelancaran ekosistem pembayaran antara pihak nasabah dan pihak bank. Kelebihan kartu kredit. Yang pertama, membayar belakangan. Salah satu manfaat kartu kredit adalah memungkinkanmu untuk membeli atau membayar suatu walaupun sedang tidak memiliki uang cash. Terutama jika kamu membutuhkannya segera, kita bisa membayar tagihan kartu kredit pada akhir periode yang telah ditentukan. Usahakan untuk membayarnya tepat waktu agar reputasi rekeningmu tetap aman. Yang kedua, ada poin reward. Banyak kartu kredit yang memberikan poin reward bagi penggunanya. Poin-poin ini didapatkan setiap pengguna melakukan transaksi dengan kartu kredit. Selain itu, banyak promo kartu kredit yang memberikan promo-promo lainnya. Yang ketiga, keamanan terjamin. Manfaat lain dari kartu kredit adanya sistem keamanan khusus. Jika suatu saat kehilangan kartu kredit, perusahaan kartu kredit dapat menahan transaksi yang kemungkinan dilakukan oleh orang lain dengan menggunakan kartu kredit nasabah yang hilang. Perusahaan kartu kredit juga bisa memberitahu jika ada transaksi yang mencurigakan dari kartu kredit nasabah tersebut. Yang keempat, sarana membangun track record. Oke, nasabah mungkin membutuhkan lebih dari satu kredit. Oleh karena itu, nasabah bisa membangun track record yang baik dengan membayar kredit sesuai jatuh tempo yang seharusnya. Perusahaan kartu kredit biasanya memberikan info ke agen pelaporan kredit jika kamu ingin membayar kartu kredit baru. Informasi yang diberikan, salah satunya adalah tentang kedisiplinan nasabah dalam membayar kredit. Jika nasabah memiliki track record yang baik, besar kemungkinan nasabah diizinkan untuk membuat kartu kredit yang lain. Kekurangan kartu kredit, banyak biaya tambahan. Biaya-biaya ini jumlahnya lebih besar daripada menggunakan sarana peminjaman uang lainnya. Beberapa biayanya diantaranya yaitu annual percentage rate atau presentasi bunga tahunan, biaya yang lainan, dan penalti yang harus nasabah bayarkan jika terlambat membayar suatu pinjaman. Jika tidak mampu membayarnya, uang nasabah akan terus bertambah dan menjadi beban di kemudian hari. Yang kedua, berhubungan dengan skor kredit. Skor kredit merupakan hal yang dapat menentukan apakah pengajuan peminjaman diterima atau ditolak. Jika nasabah memiliki skor kredit yang baik, nasabah berkesempatan membuka kartu kredit lain atau melakukan peminjaman. Penggunaan kartu kredit sangat berhubungan dengan skor kredit. Setiap pengguna kartu kredit terlambat membayar, maka skor kredit akan turun. Skor kredit yang rendah bisa menjadi masalah ketika pada saat mendatang nasabah membutuhkan sesuatu tetapi nasabah tidak bisa membayarnya dengan kartu kredit. Kekurangan yang ketiga, ketagihan untuk berutang. Manfaat dari kartu kredit adalah kemudahan untuk membayar. Namun hal ini bisa membuat nasabah merasa nyaman untuk berutang. Kartu kredit dapat membuatmu sulit mengontrol diri untuk membayar atau membeli sesuatu tanpa adanya uang cash pada saat itu. Banyak pengguna kartu kredit terjebak dalam masalah ini. Oleh karena itu, nasabah harus ketat mengatur diri dalam penggunaan kartu kredit dan pengaturan secara finansial. Baik, sekian pemaparan materi yang saya sampaikan pada kesempatan ini.
Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.